Kita buktikan, tiap tahun kita buktikan, swasembada, 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 swasembada. Bayangkan, lebih gila lagi, setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average, ada yang jual 42.000. Lo pernah nggak sih kesel lihat harga beras di warung makin lama makin naik? Terus mikir, ini pasti gara-gara petani nakal nahan stok atau gara-gara tengkulak yang main harga? Selama ini kita dibikin percaya kalau yang bikin harga pangan naik itu orang-orang kecil di rantai paling bawah. Tapi coba deh pikir ulang, gimana kalau ternyata yang paling dituduh justru yang paling dirugikan? Dan yang bikin harga beras premium mahal itu bukan kualitasnya, tapi karena ada yang sengaja jual beras biasa dengan label bohongan. Dan lebih gilanya lagi, satu kelompok usaha yang main di situ bisa bawa pulang untung sampai 2 triliun rupiah dalam 1 bulan. Bukan setahun, bukan sekali panen gede-gedean, tapi tiap bulan. Waktu angka itu pertama kali disebut sama Presiden Prabowo di depan publik, orang-orang langsung ribut. Ada yang bilang mustahil, ada yang bilang itu cuma gertakan politik biar kelihatan tegas. Tapi ternyata, setahun kemudian, pemerintah sendiri harus turun tangan buat meluruskan apa maksud sebenarnya dari angka itu, dan justru dari situ terbongkar sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar debat angka. Nah, di video ini gue bakal bongkar apa yang sebenarnya ada di balik angka fantastis itu, gimana caranya bisa segede itu, dan kenapa penjelasan resminya justru lebih mengejutkan dari angkanya sendiri. Sabar ya, kita bongkar pelan-pelan. Jadi gini ceritanya, pertengahan tahun lalu, di acara peluncuran Koperasi Desa, Presiden Prabowo cerita soal laporan yang dia terima. Ada penggilingan padi yang untungnya tembus 2 triliun rupiah per bulan. Dia bahkan sempat mengancam bakal menyita penggilingan yang nggak mau tertib. Publik langsung kebayang penggilingan padi kecil di kampung. Mesin sederhana, karyawan 5 orang, melayani petani sekitar. Kalau itu gambarannya wajar sih kalau orang mikir mana mungkin. Tapi disinilah letak salah kaprahnya. Yang dimaksud presiden itu bukan penggilingan rakyat, tapi jaringan usaha besar yang bermain di level nasional. Kelasnya beda jauh, kayak bandingin warung, kelontong sama jaringan minimarket nasional. Dan setahun kemudian Menteri Pertanian akhirnya buka suara secara gamblang. Angka 2 triliun rupiah itu ternyata bukan hitungan keuntungan bisnis yang wajar sama sekali. Itu adalah estimasi nilai yang diambil dari masyarakat lewat praktik curang. Beras yang mutunya nggak sesuai standar, tapi dijual dengan label dan harga premium. Dengan kata lain, bukan untung dari kerja keras, tapi dari menipu konsumen yang bayar lebih mahal buat sesuatu yang sebenarnya nggak seistimewa itu. Menurut gue, ini justru bagian paling penting yang sering kelewat waktu orang ribut soal validitas angkanya. Karena kalau kita cuma sibuk debat, beneran segitu apa nggak sih untungnya? Kita lupa nanya pertanyaan yang lebih penting. Kenapa ada celah sebesar itu buat dimanfaatkan orang? Dan siapa yang selama ini nanggung akibatnya? Ini juga yang bikin gue mikir ulang soal siapa sebenarnya yang pantas dicurigai duluan kalau harga pangan naik. Sekarang mari kita lihat skalanya, karena ini yang bikin cerita ini masuk akal. Secara jumlah unit, penggilingan padi skala kecil dan menengah di Indonesia itu ada ratusan ribu. Tepatnya lebih dari 124.000 unit tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada juga sekitar 1.000 lebih penggilingan berkapasitas raksasa, minimal 20 ton gabah per jam. Jumlahnya cuma segelintir dibanding yang kecil, tapi mereka menguasai sekitar 40% dari total serapan gabah nasional, setara 25 juta ton per tahun dari total 65 juta ton yang diserap seluruh industri. Coba pikir logikanya pakai analogi sederhana. Bayangin ada 100 warung makan di satu kota. Tapi cuma satu warung yang berhasil ngambil hampir setengah dari semua pembeli di kota itu karena dia punya modal buat beli bahan baku dalam jumlah besar, punya gudang pendingin, punya armada pengantaran sendiri. Warung-warung kecil lainnya tetap jalan, tapi mereka main di sisa-sisa pasar yang makin lama makin sempit, dan lama-lama modal mereka buat bersaing juga makin tergerus. Nah, itu kira-kira gambaran yang terjadi di industri beras kita. 1% pemain menguasai 4 dari 10 bagian kue nasional. Itu bukan lagi persaingan pasar yang sehat. Itu namanya konsentrasi kekuasaan ekonomi di segelintir tangan. Dan yang bikin repot, konsentrasi kayak gini biasanya nggak kelihatan dari luar. Karena secara jumlah unit pemain kecil tetap terlihat mendominasi. Yang menarik, justru pemain sekelas inilah yang paling jarang tersentuh razia. Sementara penggilingan kecil di desa yang untungnya pas-pasan buat makan sehari-hari sering kena sorot duluan kalau ada razia dadakan. Ironis kan? Yang kecil dianggap paling kelihatan karena mesinnya nongol di pinggir jalan desa. Padahal yang benar-benar menggerogoti duit rakyat justru yang mainnya rapi, tersembunyi di balik rantai distribusi yang panjang lewat kontrak-kontrak yang nggak pernah kelihatan sama konsumen biasa. Makin besar pemainnya, makin susah juga dilacak jejaknya. Karena mereka nggak cuma punya satu pabrik yang gampang ditunjuk, tapi jaringan yang tersebar dan saling terhubung lewat kerja sama antar perusahaan.
Lalu dari mana asal kerugian sebesar itu? Pemerintah punya kajian internal yang mereka sebut darurat mafia beras. Dari situ ketemu angka yang bikin geleng kepala. Hampir 40% beras premium yang beredar, setara 12,2 juta ton, diduga melanggar standar mutu, alias secara teknis menipu pembeli yang bayar harga premium, tapi dapat kualitas medium ke bawah. Total kerugian dari praktik ini ditaksir mencapai 98 triliun rupiah. Belum lagi ditambah potensi kerugian dari beras fortifikasi yang juga nggak sesuai syarat, nilainya bisa tembus 71,9 triliun rupiah per tahun. Nah, kalau angka-angka segede itu dibagi ke beberapa kelompok usaha besar yang jadi pemain utama, wajar aja kalau ujung-ujungnya keluar simulasi bahwa satu grup bisa meraup sampai 2 triliun rupiah sebulan. Bukan dari jualan beras yang jujur, tapi dari selisih harga hasil memutar mutu dan label. Kasus ini bahkan sudah masuk ranah hukum. Puluhan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengusutan praktik ini. Jadi bukan sekadar dugaan di atas kertas, tapi udah jadi perkara yang sedang diproses aparat. Terus kenapa sih pemain besar ini bisa dominan banget? Jawabannya bukan cuma soal siapa yang punya mesin giling paling banyak. Mereka menguasai seluruh rantai, dari beli gabah petani, giling, sortir otomatis, kemas, sampai kontrak pasokan ke toko retail modern. Penggilingan kecil biasanya cuma jual beras curah ke tengkulak atau ke perusahaan besar itu sendiri, karena mereka nggak punya fasilitas buat ngolah beras, jadi produk siap jual yang bisa langsung nangkring di rak toko. Jadi nilai tambah paling besar justru dinikmati di ujung rantai, bukan di titik awal tempat petani banting tulang, padahal justru di titik awal itulah risiko paling besar ditanggung. Gagal panen, hama, cuaca ekstrem, semuanya jadi beban petani sendirian. Ini juga kelihatan dari data alokasi ekonomi di sektor beras. Dari total nilai produksi padi nasional yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah, porsi terbesar justru mengalir ke pengusaha penggilingan. Sementara pendapatan rumah tangga petani per bulan cuma di kisaran 1, sekian juta rupiah. Rantai pedagang di tengah, dari petani sampai ke rak toko, juga ikut menyerap porsi keuntungan yang jauh lebih gede dibanding yang diterima orang yang benar-benar menanam padinya. Menurut gue, ini yang paling nyesek kalau dipikir-pikir. Petani yang tiap hari kepanasan di sawah, yang risiko gagal panennya dia tanggung sendiri, justru dapat porsi paling kecil dari perputaran uang yang dia hasilkan. Sementara pihak yang cuma mengolah dan mengemas ulang, di ujung rantai malah yang paling untung. Kalau digambarin kayak lomba lari estafet, orang yang lari paling jauh dan paling capek justru dapat hadiah paling kecil. Sementara yang cuma megang tongkat estafet di 100 meter terakhir malah bawa pulang trofi. Satu hal lagi yang bikin cerita ini makin rumit. Konsumen di rak toko sering ngerasa punya banyak pilihan merek. Padahal satu kelompok usaha bisa aja memproduksi dan memasok ke beberapa merek beras sekaligus lewat kerja sama produksi dengan berbagai gerai retail. Di rak, kelihatannya beragam. Tapi di belakang layar, aliran keuntungan besar tetap bisa bermuara ke kantong yang sama. Dan ironinya, semua ini terjadi di tengah negara yang terus menggelontorkan dana besar buat sektor pangan. Anggaran ketahanan pangan tahun ini aja sudah di kisaran 155 triliun rupiah, dan tahun depan direncanakan naik jadi sekitar 164 triliun rupiah. Dana sebesar itu dipakai buat macam-macam, mulai dari subsidi pupuk, cetak sawah baru, sampai penguatan stok cadangan lewat Bulog. Niatnya jelas, memperkuat petani, menstabilkan harga, memastikan stok aman. Tapi kalau hasil panen ujung-ujungnya cuma muter di lingkaran pemain besar yang sama, ya dukungan sebesar apapun bakal terasa kayak nyiram tanaman yang akarnya sudah dipotong duluan. Airnya banyak, tapi yang nyerap manfaatnya bukan yang seharusnya. Jadi sebenarnya perdebatan soal beneran 2 triliun rupiah atau enggak, itu udah kelewat fokus di angka. Padahal inti masalahnya bukan soal validitas satu nominal, tapi soal struktur industri yang bikin keuntungan segede itu bisa terkumpul di tangan segelintir grup usaha. Sementara jutaan petani dan penggilingan kecil cuma jadi penonton di pinggir rantai pasok mereka sendiri. Klarifikasi resmi dari pemerintah justru menegaskan itu. Ini bukan cerita tentang bisnis yang sukses, tapi tentang sistem yang timpang dan kalau kata pejabatnya sendiri, merampas hak rakyat. Ironinya lagi, ini semua terjadi bukan karena nggak ada perhatian dari negara. Justru sebaliknya, dukungan anggaran buat sektor pangan itu terus naik dari tahun ke tahun. Tapi kalau di ujung rantai, duitnya tetap muter ke lingkaran yang sama, ya sebesar apapun suntikan dananya, efeknya nggak bakal sampai maksimal ke orang yang paling butuh. Ibarat ngisi ember yang bocor di bagian bawah, makin deras diisi sih, makin cepat juga keluarnya lewat lubang yang sama. Makanya sekarang ada dorongan buat bangun koperasi desa, biar rantai distribusi dipotong lebih pendek dan petani punya posisi tawar yang lebih kuat, nggak lagi cuma jadi penerima harga dari pihak yang lebih besar. Tapi jujur aja, menurut gue ini baru langkah awal.
Selama struktur besarnya belum dibenahi, selama masih ada celah buat memutar mutu dan label demi untung sebesar-besarnya, gerakan sekecil apapun di level desa bakal kesulitan ngelawan sistem yang udah rapi tertata di level nasional. Nah, sekarang giliran lo. Menurut lo, angka 2 triliun rupiah itu cuma soal siapa yang paling licik main data? Atau justru bukti nyata ada yang salah total sama cara negara ini ngatur rantai pangannya? Tulis pendapat lo di kolom komentar, dan sebutin juga menurut lo langkah paling realistis buat motong ketimpangan ini dari mana dulu. Kalau lo penasaran gimana caranya koperasi desa ini beneran bisa motong rantai mafia beras itu, gue udah siapin bahasanya di video berikutnya. Jangan sampai kelewat.